Pasaman Barat merupakan kabupaten yang berada di bagian barat Pulau Sumatera yang melewati garis khatulistiwa. Pasaman Barat memiliki luas wilayah sekitar 3.887,77 km bujur sangkar dengan panjang garis pantai 152 km. Selain laut, Pasaman Barat juga memiliki Gunung Talamau dengan ketinggian 2.912 meter di atas permukaan laut, serta 147 aliran sungai. Pada era kepemimpinan Haji Hamsuardi SAG dan Risnawanto SE, wilayah administrasi Nagari berhasil dimekarkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.1.1 garis mendatar 6117 tahun 2022 tentang pemberian dan pemutakhiran kode data wilayah administrasi, pemerintahan dan pulau. Nagari Kabupaten Pasaman Barat dimekarkan dari 19 menjadi 90 nagari pada 10 kecamatan dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Selama 20 tahun berdiri sebagai daerah otonomi, Kabupaten Pasaman Barat telah dipimpin oleh 4 kepala dan wakil kepala daerah. Dr. Handus Haji Syahiran MM dan Haji Risnawanto SE adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat terpilih untuk periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2010. Dr. Handus Haji Baharudin RMM dan Haji Syahrul Datuk Marajo adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat terpilih untuk periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Dr. Handus Haji Syahiran MM dan Yulianto SE adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat terpilih untuk periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Haji Hamsuardi SAG dan Haji Risnawanto SE adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat terpilih untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Pasaman Barat telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan mulai dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2022. Hal ini terlihat secara nyata dari pembangunan infrastruktur, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan fasilitas umum lainnya yang dapat dinikmati masyarakat Pasaman Barat hingga saat ini. Selain itu, capaian kinerja makro daerah dapat dilihat dari sejumlah alat ukur capaian pembangunan. IPM Pasaman Barat pada tahun 2005 berada di angka 67 dan cenderung meningkat sampai dengan tahun 2022 menjadi 69,57. Peningkatan IPM menunjukkan pertumbuhan positif di bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya sebagai dampak dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Selama kurun waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2022, sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia untuk mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pasaman Barat meningkat secara signifikan. Di bidang pendidikan, fasilitas pendidikan dasar mengalami kenaikan yang signifikan, yakni PAUD atau RA bertambah 192 unit, SD atau MI bertambah 31 unit, SLTP atau MTS bertambah 49 unit, guru SD bertambah sebanyak 1.842 orang, guru SMP bertambah sebanyak 1.732 orang. Peningkatan pembangunan sektor pendidikan sejalan dengan program unggulan Bupati Haji Hamsuardi SAG dan Wakil Bupati Risnawanto SE, yaitu Paspar Cerdas, yang menitik beratkan pada pemenuhan wajib belajar 12 tahun. Untuk memacu peningkatan kualitas pendidikan di Pasaman Barat, Bupati Haji Hamsuardi SAG dan Wakil Bupati Risnawanto SE pada tahun 2023 telah melaksanakan serangkaian pelatihan peningkatan kapasitas guru serta pemberian reward bagi siswa berprestasi dengan pembelajaran ke pusat pendidikan di Malaysia. Selain pendidikan formal, pemerintahan Haji Hamsuardi dan Haji Risnawanto juga fokus dalam membangun karakter dan mental melalui program unggulan Pasbar Mengaji. Diaspora Pasbar Mengaji dapat dirasakan melalui kegiatan Maghrib Mengaji, kegiatan kajian agama, dan memasyarakatkan Al-Quran melalui program Tahfiz Al-Quran. Untuk mendukung program ini, pemerintahan daerah telah membangun pondok tahfiz kabupaten serta membangun masjid bersama melalui program Jumat Barokah. Di bidang kesehatan,
Pertambahan sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Pasaman Barat antara lain, Pasaman Barat telah memiliki 2 unit rumah sakit, puskesmas bertambah sebanyak 9 unit, puskesmas pembantu bertambah sebanyak 4 unit, klinik bersalin, balai kesehatan, klinik pratama, klinik utama bertambah sebanyak 18 unit, posyandu bertambah sebanyak 230 unit. Selain itu, sumber daya manusia di bidang kesehatan juga mengalami penambahan yang cukup signifikan. Saat ini, Pasaman Barat telah memiliki dokter spesialis sebanyak 52 orang, dokter 85 orang, bidan 704 orang, perawat 359 orang, tenaga ahli gizi 55 orang, tenaga sanitarian 37 orang, dan tenaga kesehatan masyarakat sebanyak 56 orang. Komitmen daerah dalam menjamin pelayanan kesehatan berkualitas juga menjadi prioritas khusus di masa pemerintahan Haji Hamsuardi SAG dan Risnawanto SE. Hal ini ditandai dengan upaya penyediaan layanan kesehatan gratis melalui pemenuhan Universal Health Coverage atau UHC yang menunjukkan kenaikan signifikan selama 2 tahun terakhir. Pada tahun 2023, cakupan UHC di Kabupaten Pasaman Barat adalah sebesar 97,09% yang meningkat dari tahun 2022 sebesar 95,66%. Hal ini berarti pelayanan kesehatan yang berkualitas telah dirasakan secara luas oleh masyarakat Pasaman Barat. Penanggulangan kemiskinan selalu menjadi bagian pokok dari strategi dan kebijakan pembangunan di Kabupaten Pasaman Barat sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang. Upaya ini menunjukkan hasil positif, ditunjukkan dengan konsistensi penurunan angka kemiskinan dari 12% pada tahun 2005 menjadi 6,93% pada tahun 2022 dengan rata-rata penurunan sebesar 0,37% per tahunnya. Capaian penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2022 melebihi target angka kemiskinan pada tahun 2025 yakni sebesar 11,48%. Komitmen pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di bawah kepemimpinan Haji Hamsuardi dan Haji Risnawanto dalam penanggulangan kemiskinan semakin kuat dengan adanya program kolaborasi tumpas kemiskinan bersama pemerintah daerah dengan perusahaan, BUMD, tokoh adat dan tokoh lintas agama. Upaya ini juga ditujukan untuk menurunkan prevalensi stunting yang sangat erat kaitannya dengan kemiskinan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Kabupaten Pasaman Barat mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2022 cenderung fluktuatif. Tidak stabilnya penurunan TPT dapat dilihat pada periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dengan rata-rata sebesar 3,78% dari target sebesar 4,44%. Angka TPT Pasaman Barat ini mengalami kenaikan pada 5 tahun berikutnya menjadi rata-rata 3,79% dari target sebesar 3,28%. Angka ini kembali mengalami kenaikan sampai dengan 2 periode pembangunan jangka menengah berikutnya atau sampai dengan tahun 2022 menjadi 6,33%. Upaya serius untuk meningkatkan lapangan pekerjaan serta kualitas tenaga kerja terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Salah satunya adalah program menciptakan 10.000 pengusaha milenial dan pengusaha wanita. Pada masa pemerintahan Haji Hamsuardi dan Haji Risnawanto, program-program kewirausahaan terus ditumbuh kembangkan, seperti pelatihan pengusaha pemula untuk pengurusan legalitas produk dan izin halal, menjadikan koperasi sebagai penggerak perekonomian, dan saat ini Pasaman Barat memiliki 211 koperasi aktif yang bergerak di berbagai sektor, memberikan fasilitas dan kemudahan dalam pengurusan izin berusaha, dan mengoptimalkan APB Nagari untuk mendorong minat kewirausahaan di kalangan pemuda. Pembangunan manusia di Kabupaten Pasaman Barat masih berada di bawah rata-rata provinsi dan dampaknya secara makro terhadap pertumbuhan ekonomi
terlihat dengan tren pertumbuhan ekonomi yang terus melamban dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005, ekonomi Kabupaten Pasaman Barat tumbuh sebesar 6,54% dan kondisi terakhir pada tahun 2022, ekonomi Kabupaten Pasaman Barat turun menjadi 4,17%. Tahun 2005, ekonomi Pasaman Barat tumbuh paling tinggi selama periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2022. Angka pertumbuhan ekonomi terendah berada pada tahun 2020 sebesar negatif 1,34%. Hal ini diakibatkan sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Pasaman Barat, Haji Hamsuardi dan Haji Risnawanto juga berupaya meningkatkan konektivitas daerah melalui program unggulan Jalan untuk Rakyat. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan penanganan jalan ruas kabupaten di ruas Kampung Duo sampai dengan Karambia Ampe, di ruas Karambia Ampe sampai dengan Pondok, di ruas Paroman Sawah sampai dengan Kampung Pinang, ruas Simpang Bedeng sampai dengan Koto Baru, dengan total sepanjang 14,583 km. Selain itu, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat juga melaksanakan penyediaan rumah swadaya prasejahtera di 6 lokasi, pembangunan drainase dan peningkatan jalan lingkungan di 7 lokasi, serta rehabilitasi MCK. Dan pada saat ini, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat juga dalam tahap fasilitasi penyelesaian akses menuju Teluk Tapang. Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi positif pada sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, perikanan, pariwisata, kepemudaan, pemberdayaan masyarakat dan nagari, serta sektor penanaman modal. Gini rasio Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan tren kenaikan selama 11 tahun terakhir, dari 0,268 pada tahun 2012 menjadi 0,277 pada tahun 2022. Ketiga, pendapatan per kapita atas dasar harga konstan atau PDRB ADHK dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar perhitungan. Selama periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2022, PDRB ADHK Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan tren positif, naik dari 6,270 juta per kapita menjadi 27,50 juta per kapita di tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan per penduduk mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Upaya serius pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam melaksanakan pembangunan di berbagai sektor terus dilakukan. Pada tahun 2023, upaya ini dibuktikan dengan berbagai penghargaan dan prestasi yang diraih, baik di tingkat provinsi dan di tingkat nasional. Penerima anugerah UHC Award dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Predikat Madya Penyelenggara Kabupaten Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Anugerah Parahita Eka Praya atau APE kategori Madya atas strategi pengarus utamaan gender dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Penghargaan sebagai Kabupaten Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kabupaten Terbaik Harapan 2 dalam Penghargaan Pembangunan Daerah atau PPD di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Harapan 1 dalam pelaksanaan aksi konvergensi stunting tingkat Provinsi Sumatera Barat. Penghargaan sebagai Kabupaten Inovatif dalam Penganugerahan Innovative Government Award atau IGA tingkat Provinsi Sumatera Barat. Penghargaan komitmen mencapai UHC tingkat Provinsi Sumatera Barat. Juara 3 Koperasi Terbaik tingkat Provinsi Sumatera Barat. Harapan 1 Lomba Pengolahan Pangan Sehat Anak tingkat Sekolah Dasar dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Peringkat 3 Kader Posyandu Berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat atas nama Ristina Dewi dari Posyandu Seroja 3, Wilayah Kerja Puskesmas Air Bangis. Peringkat kedua kategori Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan tingkat Provinsi Sumatera Barat atas nama Tri Astuti SKM. Pasaman Barat meraih 10 emas, 27 perak, dan 36 perunggu di event olahraga pada kejuaraan nasional, kejuaraan wilayah, kejuaraan daerah, dan kejuaraan tingkat provinsi.